Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengupas tentang risalah hayawan, yaitu berbagai macam hewan-hewan yang ada di bumi ini, yang kemudian terperinci dari yang halal dan yang haram. Nah, untuk awal ini saya ingin mengupas tentang hewan halal. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu halal dan apa itu haram, ya. Dan bagaimana mengkonsumsi makanan halal itu. Bahwasanya mencari serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap orang Islam yang mukalaf. Orang tua wajib memberikan nafkah atau makanan yang halal untuk anak-anaknya. Suami wajib mencari dan memberikan nafkah yang halal untuk istrinya. Maka bukan hanya sekedar pengisi perut dan penyehat saja, sehingga harus sehat, bergizi, tetapi juga harus halal. Halal pada zat makanan itu sendiri dan halal pada cara pendapatannya. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syayatin." Khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Perintah memakan makanan halal ini baik ditujukan kepada seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini wajib atau memiliki perintah untuk memakan makanan yang halal atau baik untuk dikonsumsi. Nah, untuk mengetahui apa itu halal, yaitu bahwasanya halal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya disahkan atau diizinkan atau diperbolehkan. Hukum asalnya semua makanan dan minuman adalah halal untuk dimakan dan diminum, kecuali ada larangan dari Allah melalui nas Al-Quran dan hadis. Makanan halal adalah makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi Allah atau tidak melanggar syariat. Sedangkan makanan yang baik adalah bermanfaat bagi tubuh, bergizi, dan tidak kotor. Nah, makanan itu bisa dikatakan halal apabila setidaknya telah memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, dan yang ketiga halal cara pengolahannya. Makanan yang dari dasarnya atau zatnya halal untuk dikonsumsi seperti daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, mangga, pepaya, dan lain-lain. Itu adalah halal secara zatnya. Halal cara memperolehnya adalah makanan itu diperoleh dengan cara yang baik dan sah menurut syariat. Misal, hasil dari membeli, pemberian dari orang lain atau hibah dari orang lain itu boleh. Makanan secara zatiyah halal hukumnya menjadi haram apabila diperoleh dengan jalan yang tidak baik, misal mencuri, merampok, begal, dan lain-lain. Itu halal secara cara memperolehnya. Halal cara pengolahannya, yaitu cara mengolah makanan itu menjadi halal. Secara zatiyah halal dan cara memperolehnya memang halal. Tapi hal itu bisa berpengaruh menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya binatang yang halal disembelih dengan cara yang tidak benar, atau ketika menyembelih tidak dengan melafalkan kalimat Allah atau bismillah, maka itu tidak diperbolehkan atau menjadi makanan itu menjadi otomatis haram atau tidak baik untuk dikonsumsi. Artinya tidak halal. Manfaat-manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal itu adalah dengan menurut Imam Abu Hanifah, seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah sehingga bagaikan tiang atau masjid, sedangkan yang dimakan tidak jelas halal haramnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu adalah salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah terkait dengan
memakan makanan halal. Di antara beberapa manfaat yang lain disebutkan bahwasanya hidupnya akan menjadi tenang dan tentram, jiwanya menjadi sehat, rohaninya menjadi kuat, mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah, mudah dalam berbuat kebaikan, serta hal-hal yang lain. Itu adalah beberapa manfaat dari memakan makanan yang halal. Nah, seperti yang kita ungkapkan sebelumnya, bahwasanya makanan dan minuman itu asalnya adalah halal atau mubah, selama tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keharamannya. Nah, makanan binatang menjadi haram dikonsumsi itu ada dua sebab. Yang pertama adalah haram li zatih, makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu memang sudah haram menurut syariat Islam. Contohnya, yaitu babi. Para ulama sepakat bahwa daging babi, semua jenisnya serta peranakannya hukumnya haram dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Ya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dan juga hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, seluruh makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram untuk dikonsumsi. Itu menurut pendapat salah satu ulama. Jadi tadi disebutkan bahwasanya yang pertama adalah haram li zati, atau yang awalnya memang sudah diharamkan. Nah, yang nomor dua adalah anjing. Kenapa anjing ini diharamkan? Anjing bahwasanya termasuk binatang buas yang bertaring tajam. Dan Nabi SAW telah mengharamkan harganya atau jual beli terkait anjing ini. Ulama sepakat bahwasanya daging anjing dan semua makanan, minuman yang bercampur unsur dari anjing hukumnya haram. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansori, anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa halwanil kahin. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anjing, upah pelacuran, dan hasil praktek perdukunan. Hal ini diungkapkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Rafi' bin Khadij bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thamanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul tahajjami khabithun." Jual beli anjing adalah buruk, upah pelacur adalah buruk, dan pendapatan tukang bekam adalah buruk. Hal ini secara syariat Islam memang sudah diharamkan hal-hal itu, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi atau diriwayatkan, dihadiskan oleh Nabi. Inna Allaha azza wa jalla idza harrama akla syai'in harrama thamana. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan jual belinya atau pembelian itu, harganya, ya. Nah, selanjutnya hal yang haram li zati adalah darah. Darah itu haram karena mengandung di situ najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Kan sangat jijik ya ketika kita memakan darah atau meminum darah. Bahkan kita sebagai manusia saja melihat itu sangat tidak mungkin. Yang keempat adalah khamr atau minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar secara marfu, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr,
dan semua khamar adalah haram. Dengan demikian, semua makanan dan minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal, ya, sampai hilangnya akal. Kalau kita minum terus sampai hilang akal, maka hukumnya haram. Misalnya narkoba dan sejenisnya. Ya. Kemudian binatang buas yang bertaring tajam. Nah, banyak contohnya. Binatang buas yang bertaring tajam ya seperti macan, singa dan lain-lain sebagainya. Itu diharamkan. Burung yang berkuku tajam, contohnya elang. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk dimakan. Sedangkan burung dan sejenisnya yang tidak berkuku tajam hukumnya tidak sama. Contohnya ayam dan sebangsanya, burung merpati. Nah, itu adalah makanan yang halal. Binatang yang sunnah untuk dibunuh. Nah, contohnya ular, gagak, tikus, anjing. Nah, itu diharamkan untuk dimakan. Nah, selain itu ada juga binatang yang haram dibunuh. Nah, ini tidak boleh dimakan. Contohnya semut, lebah, katak, burung surot, dan burung teguk-teguk atau burung hut-hut. Ini haram dikonsumsi. Semua binatang dan sejenisnya dan segolongan binatang-binatang itu dilarang dibunuh, tapi juga dilarang untuk kita makan. Ya. Yang kesembilan adalah kotor. Jadi makanan yang kotor itu haram ya, lebih ke haram. Beracun, menjijikkan. Terus hewan tunggangan selain unta dan kuda, karena unta dan kuda ini secara hukum dihalalkan atau diperbolehkan untuk dimakan. Selain itu diharamkan untuk dimakan. Memang kalau kita melihat bahwasanya terkait makanan-makanan dan minuman yang halal ini sangat banyak sekali. Ya, bahkan hewan yang ada di seluruh muka bumi ini sangat banyak sekali. Tapi kita juga diberitahu atau dikasih ilmu bahwasanya ada hewan-hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Yang kedua adalah haram karena li ghairih atau makanan haram karena sebab yang lain. Contohnya binatang yang disembelih untuk persembahan, ingin menyembah sesuatu terus binatangnya disembelih, nah itu tidak boleh. Kemudian yang nomor dua, bangkai, hewan bangkai, hewan yang sudah membusuk, itu tidak boleh dimakan. Nah, yang dimaksud bangkai dalam hal ini akan kami jelaskan bahwasanya yang pertama adalah binatang halal yang mati tanpa sembelian. Jadi hewan yang sebelumnya halal kemudian meninggal atau mati tanpa disembelih. Nah, ini menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Binatang halal yang mati dengan penyembelian namun tidak sesuai metode dan syarat penyembelian yang benar menurut syarak. Ini tidak boleh. Contohnya tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih atau tidak membaca bismillah ketika menyembelih, ini tidak boleh. Atau ketika menyembelih menyebutkan nama selain Allah, nah, ini tidak boleh. Binatang haram yang mati baik melalui penyembelian atau tidak, nah ini tidak boleh dimakan atau masuk dalam kategori bangkai. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihil wal munkhaniqah wal mau'udzah wal mutaraddiyah wan nadihah wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Ini adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 atau sebagai dasar dari tidak bolehnya bangkai itu dimakan. Nah, penjelasan dari penyebutan-penyebutan tadi di ayat 3 surat Al-Maidah, al-munhaniqah itu artinya binatang yang mati karena tercekik atau dicekik, terjerat atau dijerat, atau terhimpit lehernya. Al-mauquzah adalah binatang yang mati karena terkena pukulan keras dan tumpul, misalnya kayu, martil, dan lain-lain. Al-mutaratiyah adalah binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi hewan yang dari ketinggian kemudian jatuh lalu mati. Nah, ini tidak boleh dimakan. Anatilah adalah binatang yang mati karena tanduk oleh binatang lain. Jadi tarung
Misal kambing ya, kambing yang bertanduk tarung, kambing-kambing tarung, kemudian salah satunya terkena tanduknya lalu mati. Nah, ini tidak boleh dimakan atau masuk kategori an-natihah. Jadi binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lain. Begitu juga termasuk haram atau bangkai bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Dalam hadis ini disebutkan ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa maitah. Apa saja yang terpotong dari binatang ketika masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Kemudian yang ketiga bahwasanya makanan yang halal kemudian terkena najis. Contoh, jika yang terkena najis makanan padat, misal roti, mentega, maka cara membersihkannya adalah dengan membuang najisnya dan sisanya boleh dimakan. Jika yang terkena najis dari jenis benda cair, contohnya madu, susu, minyak goreng, maka makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi karena sudah tidak dapat dibersihkan lagi. Ya, itu sudah kita ketahui lah, kita sudah tahu hal itu bahwasanya ketika benda-benda cair ini tercampur dengan najis, maka otomatis benda itu menjadi najis. Nah, karena cair, tidak padat. Semisal padat itu masih bisa diambil dan dikeluarkan atau dibuang. Tapi ketika benda itu cair kan menjadi menyeluruh atau menyebar. Akhirnya semuanya menjadi najis dan hal itu tidak diperbolehkan dan membuat hal itu menjadi haram untuk dimakan karena bisa merusak organ-organ tubuh atau menjijikkan apabila kita konsumsi untuk makan. Itu adalah makanan asal hukum atau asal hukum makanan haram dan halal dikonsumsi. Nah, kali ini kita akan membahas juga selain itu yaitu macam-macam binatang. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya benda-benda yang ada di atas bumi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jenis barang tambang, misalnya garam, air, gas bumi, minyak dan lain-lain. Yang kedua jenis tumbuh-tumbuhan, misalnya padi, apel, semangka, kecubung, buah yang beracun dan lain-lain. Jenis yang ketiga adalah jenis binatang, misalnya sapi, kambing, ikan, babi, anjing dan lain-lain. Nah, dilihat dari jenis serta habitat dan klasifikasi kehidupannya, binatang itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah binatang darat. Nah, binatang darat adalah binatang yang hanya bisa hidup di daratan dan tidak bisa hidup di air. Itu adalah binatang darat atau istilahnya. Binatang yang habitatnya di daratan meliputi jenis mamalia atau binatang yang menyusui, jenis reptila atau reptilia, atau jenis binatang yang berjalan dengan merayap. Reptilia merayap. Jenis aves, jenis burung ini. Jenis insekta atau jenis serangga. Sedangkan hukum binatang darat ada yang halal, ada yang haram, dan ada yang hukumnya khilaf antara ulama. Banyak. Jadi di tengah-tengahnya, jadi antara haram dan halal ini masih diperselisihkan. Ada hewan di muka bumi ini. Yang kedua adalah binatang air. Binatang yang hanya bisa hidup di dalam air, tidak dapat hidup di daratan. Pisces. Nah, istilahnya adalah pisces atau binatang air. Ada kalanya yang berbentuk ikan dan ada kalanya yang berbentuk tidak mirip dengan ikan. Bahkan di antara binatang air ada yang bentuknya mirip dengan binatang darat, yang halal maupun yang haram. Hukum binatang air ini dipisah atau dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendapat pertama, mayoritas ulama, semua binatang yang hanya bisa hidup di air hukumnya halal secara mutlak selama tidak beracun dan tidak membahayakan tubuh jika dikonsumsi, baik berbentuk ikan ataupun tidak mirip dengan ikan, baik matinya dengan disembelih atau tidak disembelih. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96.
Uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Telah dihalalkan bagi kamu menangkap ikan di laut dan memakannya untuk kesenangan bagi kamu dan bagi orang yang berjalan untuk bekal dalam perjalanan. Imam 4, maksudnya Imam 4 mazhab meriwayatkan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Rasulullah telah bersabda tentang laut, bahwasanya laut itu airnya suci mensucikan dan bangkainya halal. Pendapat kedua, menurut pendapat sebagian ulama, hukumnya binatang air diperinci. Yang pertama, jenis ikan. Nah, binatang air yang umumnya disebut dengan nama ikan, hukumnya halal jika binatang tersebut tidak bertaring, tidak beracun, dan bukan jenis pemakan manusia. Nah, jenis yang kedua yaitu jenis lain ikan. Binatang air yang umumnya tidak disebut dengan ikan, sedangkan hukumnya diperinci lagi. Nah, rotok rumit ini. Jika beracun atau bentuknya mirip dengan binatang darat yang haram, seperti binatang laut yang mirip dengan anjing, babi, keledai, dan lain-lain, maka hukumnya haram. Jika tidak beracun dan tidak mirip dengan binatang darat yang diharamkan, seperti binatang laut yang mirip dengan unta, misal sapi, kelinci, maka hukumnya halal. Itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu binatang darat dan binatang air. Diperinci lagi menjadi 3 ya jenis-jenisnya. Binatang air dan binatang darat. Binatang yang bisa hidup di darat dan di air atau biasa disebut dengan amfibi, seperti katak, buaya, ular, penyu, piting. Nah, menurut para ulama daerah Arab sana, umumnya daging dari binatang jenis amfibi itu kotor atau tidak enak. Oleh sebab itu, hukumnya haram dikonsumsi atau haram dimakan. Itu adalah jenis-jenis binatang atau macam-macam binatang yang sudah diperinci menjadi banyak menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Hukum binatang tak dikenal. Allah Ta'ala menciptakan manusia, binatang, dan semua makhluk hidup secara berpasang-pasangan, jantan dan betina. Dari jenis jantan dan betina ini mereka beranak pinak, namun tidak mustahil jenis binatang tertentu kawin silang dengan jenis yang lain. Misalnya, jenis rojawali berkawin silang dengan jenis gagak, atau merpati, kambing berkawin silang dengan kijang, dan seterusnya. Dari perkawinan silang itu mungkin menghasilkan peranakan yang serupa dengan yang jantan atau betina, dan mungkin akan menghasilkan sebuah komunitas yang baru. Nah, peranakan yang tidak serupa dengan kedua induknya. Hukumnya bagaimana ini? Nah, ini diperinci lagi. Yang pertama, jika kedua induknya dari jenis binatang halal, maka hukumnya halal, anaknya ya. Jika kedua induknya dari jenis binatang haram, hukumnya ikut haram. Jika salah satu induknya halal dan yang lain adalah haram, maka anaknya hukumnya haram. Nah, itu hukum hasil kawin silang. Apabila induk dari peranakan atau binatang asing tersebut tidak diketahui, maka hukum halal haramnya didasarkan pada fatwa dan kebiasaan para ulama Arab yang ahli. Jika menurut mereka halal atau menurut mereka dagingnya baik, maka hukumnya halal, dan begitu sebaliknya. Jika para ulama berbeda pendapat mengenai hukum binatang tersebut, maka hukumnya didasarkan fatwa mayoritas ulama. Jika ulama yang menghalalkan dan yang mengharamkan seimbang, maka yang dijadikan dasar hukum adalah fatwa dari ulama golongan Quraisy. Itu. Jadi untuk mengkategorikan atau menelusuri hukum hewan-hewan itu perlu banyak kajian dan perlu banyaknya sudut pandang yang diambil. Contohnya yang pertama adalah karakter atau watak, jenis, dan bentuk atau surahnya. Jadi, diambil dari ketiga karakter jenis-jenis ini. Jadi pandangannya harus banyak dan luas. Nah, selain itu, binatang itu juga ada yang pemakan kotoran atau istilahnya dalam bahasa Arab al-jaljalah. Al-jalalah.
Binatang yang halal dagingnya ada kalanya yang makan kotoran atau benda yang najis. Ada kalanya yang makan dari jenis benda yang tidak najis. Karena ada kemungkinan rasa daging dari binatang pemakan kotoran itu terkontaminasi dari jenis makanan yang dikonsumsi, maka mengkonsumsi daging, susu, telur, dan janin hukumnya diperinci. Yang pertama adalah makruh apabila rasa atau baunya daging, susu, dan itu semua berubah sebagaimana bau dari kotoran yang dimakan. Jadi ketika hewan halal kemudian makan kotoran atau memakan makanan yang kotor, kemudian dagingnya itu berubah sesuai dengan apa yang dimakan, maka hal itu makruh hukumnya untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah tidak makruh apabila tidak ada perubahan rasa dan baunya. Kitab Tanwirul Qulub menjelaskan untuk memurnikan daging binatang pemakan kotoran sehingga tidak makruh untuk dikonsumsi adalah supaya diberi makanan yang bersih dalam tempo waktu 40 hari untuk binatang unta, 30 hari untuk binatang sapi, 7 hari untuk kambing, dan 3 hari untuk ayam. Nah, itu untuk membersihkan makanan-makanan atau kotoran-kotoran yang dimakan oleh hewan halal yang memakan benda najis atau makanan najis. Nah, setelah itu kita juga membahas tentang berobat dengan benda najis. Contohnya adalah maksudnya bukan contohnya. Maksudnya adalah melakukan pengobatan dengan memakai sarana benda yang hukumnya najis. Hukum asalnya makanan dan minuman sesuatu yang najis atau yang terkena najis dalam tingkah normal itu tidak boleh. Umumnya itu tidak boleh. Akan tetapi jika digunakan sebagai sarana pengobatan, maka hal itu diperbolehkan dengan berbagai macam ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuan itu diperinci. Yang pertama, terpaksa. Karena merasa bahwasanya ini adalah alternatif terakhir atau pilihan terakhir. Jadi mencari obat ke sana ke sini tidak ada, benda-benda suci yang lain sudah tidak ada. Akhirnya yang ada itu benda haram misalnya atau benda yang najis. Nah, maka hal itu diperbolehkan jika untuk pengobatan. Kemudian yang kedua adalah mengerti. Nah, maksudnya telah mendapat informasi dari dokter atau tabib atau ahli dalam bidangnya. Semua benda suci maupun najis boleh dikonsumsi jika digunakan sebagai sarana pengobatan, kecuali khamr. Dalam kitab Asy-Syarqawi, sebuah hadis menyatakan innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kesembuhanmu dalam perkara yang diharamkan untukmu. Karena segala sesuatu itu pasti ada obatnya ya. Meskipun hal itu najis. Karena disebutkan bahwasanya semua benda suci maupun najis jika digunakan untuk pengobatan, hal itu diperbolehkan kecuali khamr. Innahu laisa bidawain walakinnahu da. Sesungguhnya arak atau khamr itu bukan obat, tetapi malah penyakit. Setiap benda cair yang memabukkan disebut khamr, hukumnya haram dikonsumsi, baik diolah dari benda suci maupun najis, dan sekalipun sebagai sarana pengobatan. Namun apabila metode pengobatan dengan cairan yang memabukkan itu tidak dengan dimakan atau diminum, misal dengan menyuntikkan ke dalam tubuh atau dioleskan, yang digunakan sebagai sarana pengobatan bukan benda dalam bentuk cairan, maka hukumnya mubah atau tidak haram dengan syarat dan ketentuan seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu terpaksa dan mengerti atau sesuai informasi atau arahan dari dokter. Khamr atau cairan yang memabukkan bukanlah obat, akan tetapi malah itu menjadi penyakit. Walaupun barangkali ada sedikit manfaat di dalamnya, namun mudaratnya itu lebih besar. Ulama sepakat bahwasanya khamr dan sejenisnya hukumnya haram, sedikit maupun banyak, sebagai sarana pengobatan atau tidak, dan sebagai mana meminum khamr itu hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. Memproduksi, mendistribusi, menemani peminum itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya, nah ini yang menjadi apa ya?
Yang mungkin banyak yang tidak tahu bahwasanya tadi di awal kita sudah menyebutkan bahwasanya terkait bangkai itu haram dikonsumsi. Tapi ada bangkai itu yang bisa dikonsumsi atau halal dikonsumsi. Apa itu maksudnya? Yaitu bangkai yang halal atau bisa dikonsumsi itu adalah binatang halal yang sebelumnya mati tanpa disembelih, atau binatang halal yang mati dengan disembelih tapi tidak menggunakan metode syarak. Nah, ini maksud dari bangkai ya, arti dari bangkai. Itu akan menjadi haram apabila mati, baik melalui proses penyembelian ataupun tidak. Semua binatang halal boleh dimakan apabila telah melalui proses penyembelian yang benar, kecuali jenis ikan dan belalang. Kedua jenis binatang itu halal untuk dimakan sekalipun tanpa melalui proses penyembelian. Jadi hanya ada dua hewan yang halal dimakan tanpa melalui proses penyembelian. Yang pertama adalah jenis ikan dan yang kedua adalah belalang. Ibnu Majah meriwayatkan uhillat lana maitatan as-samak wal jarad. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu ikan dan belalang. Semua jenis ikan hukumnya halal, baik ikan yang hidup di air, tawar maupun payau. Sedangkan binatang air selain jenis ikan alias umumnya tidak disebut dengan ikan, hukumnya ada perbedaan pendapat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Begitu juga semua jenis belalang hukumnya halal. Ikan dan belalang hukumnya halal selama tidak beracun. Jadi halal selama tidak memiliki racun atau tidak membahayakan tubuh serta akal, baik melalui proses penyembelian maupun tidak. Bahkan menurut sebagian keterangan, menyembelih ikan itu hukumnya makruh malah, kecuali jika ikan tersebut besar dan tidak segera mati jika tidak disembelih. Jadi jarang ya, ikan itu dengan cara menyembelih, tapi kemungkinan ada. Itu adalah macam-macam atau penjelasan terkait hukum halal haram dari hewan yang ada di muka bumi ini. Nah, saya akan menyebutkan salah satu atau beberapa hewan yang halal dimakan. Nah, selain itu akan kami jelaskan pula terkait tentang hukumnya serta khasiatnya kalau kita mengkonsumsi makanan tersebut atau hewan tersebut. Yang pertama adalah unta. Dalam bahasa Arab artinya jamal atau ibil. Ini salah satu jenis binatang menyusui atau mamalia darat yang umumnya hidup di padang pasir. Memiliki punuk di pundaknya, satu atau dua, dan salah satu jenis pemakan tumbuh-tumbuhan. Hukumnya halal dimakan. Berdasarkan nas Al-Quran dan ijma ulama, bahwa bahimatul an'am atau binatang ternak yang meliputi unta, sapi, kambing, dan sejenisnya hukumnya halal. Selain itu dagingnya binatang ternak itu baik atau enak dan tidak kotor. Yang kedua adalah sapi atau lembu. Dalam bahasa Arab artinya al-baqor, al-ahli. Salah satu tergolong binatang mamah biak, golongan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan, memiliki tubuh yang besar. Ini adalah sapi dan unta. Nah, untuk penyebutan yang lain akan kami jelaskan di pertemuan berikutnya, yakni jenis-jenis atau keterangan terkait binatang yang halal dikonsumsi, baik dari namanya, lalu ini jenis hewan yang bagaimana, hukum hewan itu bagaimana, dan khasiat serta apabila kita bermimpi melihat hewan itu artinya bagaimana. Nah, itu akan kami jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.